Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum absensi dulu, ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Viola izin. Oh, Lola izin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan masuk pembelajaran PKWU, ya, prakarya dan kewirausahaan. Bab yang kita pelajari itu adalah bab tentang pengolahan. Pengolahannya itu berkaitan dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi, ya. Indonesia itu begitu banyak sekali makanan-makanan khas daerah yang setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, makanan khas daerah yang tersebut itu akan kita modifikasi, ya. Modifikasinya itu akan kita bahas. Apa kaitannya dari modifikasi? Coba Ibu tanya, ya. Kadapi, makanan khas daerah apa yang sudah pernah kamu coba? Pempek khas Palembang. Ketika makan khas pempek Palembang itu, apakah kamu sudah pernah makannya sesuai atau berbeda dari aslinya? Sudah pernah. Makanannya cirinya apa? Lebih gurih. Kemudian perbedaannya dengan yang asli sama yang sudah dimodifikasi, apa? Pernah makan hal yang perbedaannya? Dari isinya, Bu. Dari isinya. Contohnya apa isi? Sosis. Diisi sosis. Yang biasanya diisi apa? Telur. Biasanya diisi telur diganti dengan isi sosis. Coba. Makanan khas daerah apa yang sudah pernah dimakan? Nasi goreng, ya. Nasi goreng itu biasanya isinya apa? Kemudian ketika dia sudah dimodifikasi, pernah makan? Pernah? Dimodifikasinya diisi apa? Diisi ayam. Oh, ada tambahan. Ada tambahan pedas dan manis. Sekarang hari ini kita akan membagi setiap kelompok, ya, menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu akan mencari 3 makanan khas daerah. Kemudian dari 3 makanan khas daerah tersebut, kalian coba rencanakan modifikasinya, ya. Modifikasinya akan seperti apa? Paham? Oke, silakan duduk setiap kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian duduk di kelompoknya masing-masing, perhatikan dulu PPT yang akan Ibu tampilkan di depan. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Setiap daerah itu mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan khas daerah itu masih dapat dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk menjual ke daerah lain dan atau wisatawan. Modifikasi pangan khas daerah itu adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Tujuan modifikasi makanan khas daerah yaitu yang pertama untuk memberikan variasi bentuk, memberikan variasi rasa, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan juga bisa dimodifikasi dengan mengubah bahan baku dan juga bisa mengubah dari
kemasan yang digunakan. Sekarang kalian sudah terbentuk di kelompoknya masing-masing. Jadi kita sudah terbentuk ada 7 kelompok ya. Setiap kelompok ibu akan membagi tugas ke kalian untuk mencari 3 makanan khas daerah tersebut. Kemudian kalian modifikasi ya. Kalian modifikasi kita ada berapa yang sudah kita pelajari kemarin? Kita sudah mempelajari kemarin ada 5 ciri dari makanan khas daerah yang dimodifikasi. Coba sebutkan 5 macam tersebut. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Ya, silakan. Bagus. Silakan Najwa. Jadi modifikasi makanan itu ada modifikasi dari bahan baku, terus modifikasi bentuknya, terus ada modifikasi dari tingkat maksudnya perpanjang usia produk, terus ada modifikasi rasa, terus yang terakhir itu ada modifikasi dari kemasannya. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk Najwa. Jadi ada 5 modifikasi yang sudah kita pelajari. Ibu ulangi lagi. Pertama, modifikasi dari bahan baku. Yang kedua, modifikasi dari varian rasa. Yang ketiga, modifikasi untuk memperpanjang usia produk. Yang keempat, modifikasi bentuk. Dan yang kelima adalah modifikasi dari kemasan ya. Sekarang ibu tugaskan kalian mencari 3 makanan khas daerah, kemudian dimodifikasi. Mulai dari khas daerah Sumatera, kelompok Anggun ya. Kemudian khas Jawa itu kelompoknya Yogyakarta ya. Kemudian Kalimantan itu kelompoknya Kadapi ya. Kemudian Sulawesi itu kelompoknya Sania, itu yang belakang Sania ya, itu kelompoknya Sulawesi. Kemudian Bali itu kelompoknya kelompok sini ya, kelompok Alia. Kemudian kelompok Hera juga Bali ya. Kemudian kelompok Najwa itu Kalimantan. Oke, semuanya sudah berdiskusi di dalam kelompoknya. Ibu minta silakan kalian presentasikan di setiap kelompok. Kita mulai dari kelompoknya Anggun. Silakan Anggun. Jadi kami berasal dari kelompok Sumatera yang akan memberikan 3 contoh modifikasi makanan. Yang pertama Bika Ambon. Yang dimodifikasi dari Bika Ambon itu varian rasanya. Jadi bisa dikasih coklat, keju, dan lain-lain. Ya, yang kedua Ada mie telur. Nah ini yang diubah itu bahan bakunya. Si mie-nya diganti pakai spaghetti. Oke. Yang ketiga Yang ketiga rendang. Rendang dipakai daging ayam, dijadiin topping buat sushi. ya, oke. Kasih aplaus untuk kelompok Anggun. Kita lanjut yang Pulau Jawa. Silakan kelompoknya Kania. Jadi saya akan menjelaskan makanan khas daerah dari Jawa yang akan dimodifikasi. Yaitu yang pertama itu kue cubit. Biasanya itu kan toppingnya itu kayak cuma gula. Kalau ini bisa dimodifikasi dengan selai coklat atau tiramisu atau beauty. Jadi dia memodifikasinya dengan varian rasa. Terus yang kedua itu klepon. Dimodifikasinya rasa juga Bu. Jadi kan biasanya gula merah kan. Nah ini bisa dimodifikasi pakai coklat lumer kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada lumpia Semarang. Isiannya itu kan biasanya rebung. Nah kalau ini bisa dimodifikasi, isiannya itu pakai daging cincang atau ayam sama jamur. Terus kasih aplaus untuk kelompok Kania. Kelompok Jawa. Kita lanjutkan yang Pulau Kalimantan. Silakan kelompoknya Najwa. Jadi kami dari kelompok Kalimantan akan menyebutkan 3 jenis makanan yang bisa dimodifikasi, yaitu yang pertama hekeng dari Kalimantan Barat. Modifikasinya yaitu dari bahan baku. Jadi sebenarnya hekeng itu aslinya dari babi, tapi bisa diganti jadi ayam atau udang.
Nah, yang kedua itu ada sop mutiara dari Banjarmasin. Itu modifikasinya dari varian rasa. Jadi bisa ditambahkan nih kayak ayam atau udang, dan rasanya juga bisa diubah, bisa jadi manis, pedas, asin, gurih gitu. Jadi yang keduanya itu ada cai kue. Modifikasinya dari varian rasa juga. Jadi bisa menambah atau mengganti bahan untuk isiannya, seperti menambah wortel, sawi, dan bahan isiannya itu bisa diganti juga dengan ayam atau udang juga, sehingga memperkaya rasa tanpa mengubah cita rasa tradisionalnya. Sekian. Kasih plus untuk kelompoknya. Kita lanjutkan dari Sulawesi ya. Kita silakan kelompoknya Revasa. Yang pertama itu pisang ape, bisa dimodifikasi dengan topping seperti keju, coklat, dan susu. Yang kedua barongko, dibuat dengan memadukan gula pasir, telur, santan kental, vanili, dan pisang. Terus kalau yang coto Makassar itu bisa dipakai daun salam, pakai kacang, dan pakai lengkuas lebih banyak. Ya, oke. Kasih plus untuk kelompoknya. Dari Pulau Sulawesi. Kita lanjutkan untuk Pulau Bali. Silakan kelompok Zahwa. Makanan modifikasi yang kami pilih yang berasal dari Bali. Yang pertama itu ada tum ayam. Aslinya dikasih ayam dan akan dimodifikasi ini menjadi tum daging atau ikan yang mengubah rasa. Terus yang kedua ada nasi jinggo. Aslinya ada sate lilit, daging, mie, sambal goreng, tempe, dan akan dimodifikasikan menjadi sayur, sambal goreng, dan tahu. Yang ketiga ada es kuut, airnya dari kelapa muda. Akan dimodifikasikan menggunakan marjan melon, yaitu dari modifikasi rasa. Ya. Oke, bagus ya. Itu kelompok Zahwa yang akan memproduksi makanan khas daerah dimodifikasi dari Pulau Bali. Kali kasih plus untuk kelompoknya Zahwa. Terima kasih, tadi sudah bagus. Kelompoknya menyebutkan 3 makanan khas daerah yang akan dimodifikasi. Maka Ibu tugaskan minggu depan kalian memproduksi makanan khas daerah yang dimodifikasi tersebut. Jangan lupa divideokan, mulai dari yang kalian pembelian bahan, kemudian dia pembuatan, kemudian kalian bawa ke sekolah. Silakan lakukan pemasaran. Mau menggunakan media promosi seperti apa, silakan. Apakah mau online, apakah secara langsung, silakan. Jangan lupa nanti divideokan para pembeli dari hasil produk yang sudah kalian hasilkan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Silakan Anggun. Jadi dari materi pembelajaran ini bisa disimpulkan bahwa makanan tradisional di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Nah, jika kita mau membawa makanan itu biar dikenal lagi oleh masyarakat luar, makanan tradisional itu bisa kita modifikasi baik dari modifikasi bahan baku, varian rasa, kemasan, bentuk, dan perpanjangan usia produknya. Nah, itu dengan itu kita bisa membawa makanan tradisional kita ke masyarakat luar agar bisa lebih dikenal lagi dan membuka peluang bisnis yang lebih besar lagi. Bagus, terima kasih untuk Anggun yang sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah aktif, sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa kita akan lanjutkan materi kita minggu depan, itu materi tentang sistem konsinyasi pada pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.